Sekarang kita masuk ke non-current liability atau kewajiban tidak lancar ya. Sebelumnya sudah saya jelaskan ya, bond ya bahasa Inggrisnya, atau bahasa Indonesianya obligasi ya. Bahasa Indonesia dari bond adalah obligasi lebih dari 1 tahun ya jatuh temponya. Nah, kalau notes payable itu obligasi yang kurang dari 1 tahun. Kalau bond biasanya di Indonesia kan obligasi saja, tapi kurang tepat karena obligasi artinya juga hutang. Jadi kita lengkapi ya, bond adalah obligasi yang diharapkan bisa dibayar perusahaan setelah 1 tahun sesuai jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Oke, 3 advantage ya. Oke, 3 kelebihan bond daripada saham ya. 3 kelebihan obligasi jangka panjang daripada saham biasa ya. Ordinary shares itu saham, lembar saham biasa. Yang pertama, jika di saham itu dikontrol oleh pemegang saham ya. Ada shareholder control ya, ada kontrol, ada campur tangan dari pemegang saham. Bisa saja kita beli saham tapi kita tidak dapat dividen karena rapat pemegang saham memutuskan dividen tidak dibagi dulu karena perusahaan tidak mendapatkan laba di tahun itu. Berbeda dengan di bond. Di bond ini kalau tertulis di kuponnya dia dapat yield atau dapat bunga interestnya 16% atau 17%, dia akan selalu dapat tiap tahun ya, karena sesuai kupon, tidak bisa dicampur tangan oleh pemegang saham ya. Itu yang pertama keuntungannya, selalu mendapatkan yield atau pendapatan bunga. Yang kedua, tax saving result, hasil pendapatan pajak ya. Jika dikomparasikan, dibandingkan, ternyata bond ini lebih menguntungkan. Nanti kita kasih lihat simulasinya di secara angka ya, bahwa bond ini lebih menguntungkan nanti ya. Yang ketiga, earning per share, pendapatan per lembarnya, per lembar bond sama per lembar saham itu lebih tinggi per lembar bond atau obligasi jangka panjang, karena memang lingkungan investasi di bonds ini kurang ya, masih sedikit yang tertarik, makanya dia ada rate atau tingkat interestnya lebih tinggi, maka earning per share-nya jika dibandingkan per angka itu juga lebih tinggi. Disimulasikannya di sini untuk membandingkan ya. Jadi plan A itu yang terbit saham ya, issue shares ya, penerbitan saham. Yang plan B itu perusahaannya memutuskan issue bonds ya, menerbitkan surat hutang. Jadi perusahaan ini ada dana sebesar 1.500.000, dia bingung mau untuk beli saham atau bonds ya, atau surat hutang. Nah, di sini diilustrasikan kalau di saham tidak ada bunga ya, yang ada bonds ya. Di sini diilustrasikan 8%. 8% dari seluruh bondsnya itu 5 juta ya, ceritanya ini 400.000 ditulis ya. Kemudian di ceritanya, di simulasinya diilustrasikan pendapatan sebelum pendapatan pajak ya. Jadi ini sebelum pajak ya, setelah pajak itu yang 30%. Nah, ini tadi totalin dulu 1.500.000, yang tadi dikurangi bunga jadi 1.100.000 ya, karena dia harus bayar bunga kan 1.100.000. Kemudian pajaknya 30% sama 450.000, kalau yang di bond 330.000. Nah, dari pajaknya saja sudah kelihatan ya, mending menerbitkan saham ya, orang membeli saham dia, atau menerbitkan bunga ya, orang menerbitkan hutang, orang membeli hutang ke dia. Dan kenapa yang dihutang ini dikurangi 400.000? Karena kalau orang beli surat hutang kita bayar ke orang itu bunga ya, dan cicilan bunganya. Kalau di saham tidak ada. Oke, menang ya yang bond, tapi di pajaknya juga menang lagi karena pajaknya kecil, 330. Net income ya, pendapatannya kalau kita ngeluarin selembar saham ya, surat saham itu, kita kan dapat duit 1.050.000, itu setelah dikurangi pajak 1.050.000.
Kalau di bonds memang kita dapatnya cuma 770.000, tapi kalau dibagikan lembarnya 1.050.000 itu dapat 300.000 lembar. 300.000 lembar. Kalau 770.000 bonds itu 100.000 lembar. Jadi selembarnya berapa sih pendapatan per lembarnya? Atau bahasa Inggrisnya earning per share ya. Pendapatan per lembar. Kalau yang di shares itu, yang di saham itu $3,5. Kalau yang di bonds itu lebih tinggi, $7,7. Makanya yang di bonds ini lebih diminati karena ada keuntungan atau advantage-nya lebih tinggi nilai per share-nya, pendapatannya. Oke, ya jadi dari perusahaan ini daripada dia mengeluarkan surat shares atau surat saham, orang-orang beli saham ke dia 300.000 lembar dengan harga per share-nya 3,5, mending dia mengeluarkan surat hutang, kemudian orang beli walaupun dia harus bayar interest setiap tahunnya 8%, tapi dia pendapatan per share, pendapatan per lembarnya $7,7. Jadi lebih menguntungkan yang bonds. Hanya saja bonds ini juga ada kelemahannya ya. Bonds ini kurang diminati juga karena dia kalau resiko itu lebih tinggi. Kalau inflasi dia kan angkanya tetap sesuai yang di kupon atau yang di kertas. Nah, kalau ini tipe-tipe bonds ya. Jadi ada bonds yang ada jaminannya ya, secure bonds. Biasanya bonds dari pemerintah ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada namanya ORI ya, Obligasi Retail Indonesia, itu surat hutang dari pemerintah. Tidak mungkin kan pemerintah kolaps atau bangkrut sehingga tidak ada yang bayar bunga ke kita kalau kita beli surat hutangnya. Nah, ada lagi unsecured bonds ya, atau tidak mengkhawatirkan ya, tidak ada jaminannya, tidak ada aset kolateralnya. Itu banyak ya contohnya. Perusahaan-perusahaan juga bisa ya, kalau bangkrut itu ya sudah, itu resikonya tinggi, makanya bonds itu kalau kita beli bonds dari perusahaan swasta atau perusahaan publik yang memang ada kemungkinan bangkrut seperti itu. Kemudian tipe bonds yang lain, kalau ini secure dan unsecured, kalau yang ini convertible dan callable. Convertible itu bond atau surat hutang atau obligasi jangka panjang itu di-convert atau dikonversi atau diubah ke saham atau ke shares ya. Namanya convertible bonds. Jadi dia mekanismenya diubah seperti shares. Kemudian ada callable bonds ya. Jadi bonds yang sudah dijual dibeli kembali atau di-call kembali, dipanggil kembali supaya harganya lebih tinggi. Biasanya ini permainan juga yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya ulangi lagi ya. Oke, seperti itu ya, di call back, dipanggil kembali supaya harganya tinggi. Oke, nah ketika kita menerbitkan bond, ada prosedur yang harus kita perhatikan ya. Prosedur penerbitan ini jadi merepresentasikan janji kita untuk membayar ya, sesuai harga face value yang didesain atau yang ditulis ya, sesuai perjanjian. Ada tanggal jatuh tempo, date maturity-nya ya, ada nilainya, ada face value, nilai di awal, kemudian ada date maturity, ada tanggal jatuh tempo, plus ada interest periodik atau bunga yang dibayar secara periodik sesuai kontrak yang terstate, yang ternyatakan, yang dinyatakan ya di kupon tersebut. Ada interest rate, tingkat bunga. Jadi setiap periodik selalu mendapatkan bunga yang sama sesuai rate-nya, sesuai tingkat interest yang ada di promise-nya tadi, promise note-nya tadi yang ada di kupon atau di yang basic ya. Jadi yang paling atas itu adalah penerbit dari obligasi jangka panjangnya ya. Issuer itu orang yang menerbitkan bonds-nya atau orang yang membuat suratnya ya. Itu orangnya atau perusahaannya adalah namanya yang di atas, International Mineral and Chemical Corporation. Ya, ini adalah corporation yang bergerak di bidang pertambangan ya, mineral dan chemical ya. Dia membuat surat hutang atau menerbitkan surat hutang dengan tanggal jatuh tempo atau maturity date-nya 1 Mei 2017 ya.
tingkat bunganya, interest rate-nya itu 11,875% ya. Oke, kemudian par value-nya nilainya $5,000 ya, $5.000. Nah, itu ada cap, ada tanda tangan dan sebagainya, pengesahannya. Oke, tadi sorry suaranya error hilang. Jadi bond ini bisa di trading atau diperjualbelikan ya. Orang yang memegang bond atau bond holder ini dapat menjual bondnya kapan saja ya, anytime, sesuai dengan market price, harga pasar, on the National Security Exchange ya, sesuai dengan Security Exchange di negaranya ya, di nasionalnya. Kemudian bond price ya, harga bond ini biasanya dituliskan dalam bentuk persentase face value ya, persentase dari nominal yang ada di kupon atau di bondnya, ada di tulisan sertifikat bondnya. Nah, ini ada application atau dua contoh penulisan percentage harga bondnya ya, 95 1/4 dan 101 7/8. Ini maksudnya apa? Oke. Apakah arti dari kata-kata bond trading at 95 1/4? Maksudnya adalah 95% plus 1/4% ya. 95% dari 1000 adalah 950. 1/4% dari 1000 ya, 1 dibagi 4 dibagi 100 maksudnya ya, dikali 1000 sama dengan 2,5 ya. Jadi harganya di tradingnya dengan harga 950 plus 2,5, $952,5. Yang di bawahnya, yang nomor 2 ya, berapakah harga bond $1000 dijual pada 101,7/8? Artinya 101% plus 7/8%. 101%, 101 per 100 ya, dikali 1000 itu 1010 plus 7/8 nya berapa? 7 bagi 8% dibagi 100 dikali 1000, ketemunya 8,75. 1010 ditambah 8,75, itulah harganya ya. Jadi price nya $1018,75. Oke. Kemudian ini masih lanjutan bond trading tadi ya, activity daily ini ya, pengukuran activity daily. Oke. Bond ditulis berdasarkan persentase dari face value ya, seperti yang tadi aplikasinya. Kemudian poin yang ketiga itu terkait trading atau perdagangan bond. Biasanya dipublish ya, diinformasikan di newspaper ya, atau koran atau majalah keuangan ya, financial press. Jadi aktivitas keseharian trading bond itu ada di newspaper, contohnya seperti ilustrasi 19 itu ya, biasanya tulis di koran seperti itu atau di financial press. Oke, poin yang keempat, corporation, perusahaan itu membuat jurnal umum hanya ketika terjadi penerbitan bonds atau pembelian kembali bonds ya, buys back. Buys back itu yang callable bonds tadi ya, ketika terbit, ketika dibeli kembali, atau ketika pemegang bonds itu exchange, menukar menjadi saham ya, convertible bonds. Jadi bondsnya di-convert atau diubah dari bonds ke ordinary share, jadi saham biasa. Jadi cuma 3 itu. Kita sebagai akuntan membuat jurnal hanya ketika penerbitan bond, pembelian kembali bond, sama ketika ditukar menjadi convertible bonds ya, ke ordinary shares. Nah, selanjutnya menentukan nilai pasar atau market value dari bonds. Oke, nilai pasar ya adalah fungsi dari 3 faktor ya yang menentukan nilai masa sekarang. Ya, yang pertama itu adalah jumlah yang diterima, yang kedua itu masa ya, waktunya sampai jumlah itu diterima, dan yang ketiga adalah market rate atau tarif pasar dari tarif bunganya. Jadi tarif bunga pasarannya berapa itu ya yang menentukan
market value itu 3 faktor itu. Oke. Ya, bond itu fiturnya ada apa saja? Ada callable bonds, ada convertible bonds ya, dan lain-lain. Nah, itu mempengaruhi market rate ya, tarif pasar dari bond. Jadi dia membentuk suatu sistem ya. Nah, perusahaan mencatat transaksi bond ketika issue ya, ketika diterbitkan atau dijual, kemudian ketika kita beli kembali atau retire bonds ya, jadi bondsnya ditarik dari pasaran ya dengan cara dibeli kembali, retires, dan ketika pemegang bonds itu mengkonversi bondsnya menjadi saham biasa. Oke, ini udah yang tadi. Kemudian ada catatan di bawahnya, ketika pemegang bonds menjual investasi bonds mereka ke investor lain ya, perusahaan yang menerbitkan tidak menerima uang di muka dari transaksi itu ya. Jadi pencatatan jurnal untuk penerbitan transaksinya juga berpengaruh ya. Jadi tidak perlu mencatat ketika kita menjual bond ya ke investor lain tanpa menerima uang di muka dari transaksi itu, maka tidak perlu dibuat jurnal untuk transaksinya. Beberapa ya, ketika penerbitan bonds itu bisa dijual pada harga berapa? Ketika di kontraktualnya tingkat bunga bond itu tertulis 10%, tapi tingkat bunga pasarnya cuma 8% ya. Nah, ketika 8%, bond itu akan dijual pada harga par setara atau diskon. Nah, diskon ya, atau premium ya. Premium itu melebihi nilai. Nah, untuk yang ini, yang 8% ini terkategorikan penjualan pada premium ya, at premium. Yang 10% itu face value ya, atau pada nilai par atau setara nilainya sama yang di kupon yang di kontrak. Sedangkan yang 12% itu harga diskon ya. Jadi di pasarannya lebih tinggi 12%, tapi kita 10%. Jadi itu terkategori diskon ya. Saya ulangi, jika harga pasarnya lebih rendah maka itu premium, jika setara itu face value atau nilai par, jika nilai pasarnya lebih dari yang di kontraktual maka namanya diskon atau diskonto. Oke. Ini adalah contoh ilustrasi. Jadi dijual pada face value ya. Jadi yang di kontraktual di sini penerbitan 100.000 euro, maturity date-nya 5 tahun ya. 10% tingkat bunga bondsnya. Nah, ada tulisan 100% of face value, artinya sama atau setara. Jadi dicatatnya sama, 100.000. 1 Januari cash di debit, bonds payable di kredit 100.000. Kalau yang selanjutnya ini masih sama. Ini tapi dia bunga ya, ada pengeluaran untuk bunga. Nah, setelah kita menerbitkan surat hutang, orang yang megang surat hutang atau yang beli surat hutang kita harus kita bayar, harus kita kasih bunga ya. Nah, kasih bunganya angkanya 5.000 ya. Jadi 1 Juli. Tadi 1 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 6 bulan. 6/12 dikali 10% tingkat bunganya tadi, dikali face value-nya 100.000 ya udah 5.000. Pengeluaran bunga, interest, expense, debit, dan keluar kita cash ya 5.000. Kemudian yang ini tutup. Jadi tutup periode, tutup buku, kita bikin jurnal penyesuaian. Oke. Jadi kita harusnya sudah mengeluarkan cash tapi belum ya. Jadi interest payable tanggal 31 Desember. 31 Desember itu tadi asumsinya
semi annual 1 Januari dan 1 Juli. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 bulan lagi ya, 6/12 sama. Juli ke Desember sama 6/12. 5.000 juga. Ya, ini jurnal penyesuaian. Jadi bukan interest expense sama cash, tapi interest expense dan interest payable, karena cashnya belum kita dapat. Ini kita catat hanya untuk mengakui expense di awal saja. Karena expense-nya sudah terjadi ya, sudah masuk ke Desember, tetapi cashnya belum ya, cashnya kan nanti ketika dilunasi. Oke, yang tadi contoh face value ya, yang setara. Sekarang contoh yang discount, jadi harga di pasar lebih rendah, harga di pasar lebih tinggi. Oke, di sini yang di kupon tertulis 100.000, maturity 5 tahun, tingkat bunga 10%, ya. Itu dijual 92,639 euro ya. 92,639% dari face value. Artinya dia lebih rendah ya dari harga pasar. Artinya dia diskon. Ya sudah dicatatnya sebesar terjualnya. Harga jualnya kita jual 92,639 sama cash bonds payable cuma angkanya 92,639. Ini pencatatannya di statement financial position. Ini bunganya, bayar bunganya dikali 10 ya, karena kita pembayarannya 10 kali setiap Juli sama Juli sama Januari. 1 Juli sama 1 Januari kita harus bayar bunga. Setiap setahun itu 2 kali, Juli sama Januari. Dia maturity date-nya 5 tahun, berarti 1 tahun ada 2 kali, kali 5, 10 kali ya. 5.000 kali 10, 50.000. Kemudian plus bond discount ya. Tadi nilainya face value-nya 100.000 nominalnya, dikurangi tadi harga diskon 92,639, hasilnya 7.361. Jadi total cost untuk kita meminjam itu 5.7.361 ya. Ini adalah cash total yang harus kita keluarin ya. Yang interest itu yang harus kita bayar ke orang yang beli surat utang. Yang diskon itu ya karena kita kasih diskon, jadi biaya yang kita tanggung istilahnya, cost-nya ya. 57361. Oke. Nah, principal at maturity tadi kan nominalnya 100.000. Kemudian semi annual interest payment tadi kan, semi annual itu 1 tahun 2 kali bayar ya. 5.000, 5 tahun berarti 10 kali. 5.000 setiap sekali bayar, kalau 10 kali 50.000. Oke, berarti cash yang harus dibayar ke pemegang bond 150.000 ya. Dikurangi cash yang kita terima dari yang beli tadi ya, yang megang surat hutangnya. Dikurangi 92,639 sama kan 57361. Yaitu 5763361 itu yang harus kita keluarkan ya untuk surat hutangnya. Oke. Nah, kita masuk ke premium ya, dijual pada harga premium. Oke, 1 Januari 2014 di surat hutangnya 100.000 nilainya, face value-nya ya, maturity date 5 tahun sama 10% ya, tarif bunganya tertulis. Oke, pada angka yang premium ya, dijualnya lebih tinggi ya. Padahal yang tertera 100.000 artinya premium ya. 108.111 itu angka yang dicatat di 1 Januari ketika ada yang membeli ya. Cash bonds payable 108.111. Oke, bunganya dibayar juga sama setahun 2 kali ya, Juli dan Januari tanggal 1. Ini jika di laporan keuangan ditulisnya 108.111 sesuai harganya ya. Nah, ini berapa sih cost yang kita keluarkan atau uang yang kita keluarkan untuk penerbitan plus bunganya kita bayar plus premiumnya tadi dan lain-lain. Nah, 100.000 dikali 10% ya, dikali 1,5 berarti 5.000 setiap kita membayar bunga. Berapa kali kita bayar bunga? 10 kali ya, karena maturity date-nya 5 tahun, 1 tahun 2 kali dikali 10 berarti 5.000 dikali 10, 50.000 untuk bunga
ya, sampai terakhir 50.000 harus keluar. Itu angkanya tetap ya, karena sudah ada tertulis di kupon. Kemudian bond premium ya, 108.111 dikurang 100.000 ya, 8111. Nah, kalau ini dikurangi. Kalau yang tadi itu kan ditambah 57.361 yang keluar. Ya, kalau ini cash kita ya tidak keluar sebanyak itu, tapi hanya 41.889 karena tadi kita jualnya mahal, angkanya 108 ya. Jualnya premium. Nah, itu ya. Jadi 41.889 euro yang harus kita keluarkan ya, atau cost-nya. Oke, yang bawah masih sama ya kayak yang di atas, 100.000 dikurang 50.000, 150.000 ditambah 50.000, 100-nya itu kita dapat prinsipalnya ya, nilai awalnya 100.000, kemudian 50.000-nya interestnya, bunganya yang kita bayar, kemudian 150-nya itu cash yang seluruhannya ya, kemudian 108 itu yang diterima dari pemegang bondnya, dikurangi juga sama 41.889. Redeeming bonds at maturity, jadi kita membebaskan atau melunasi hutang kita pada tanggal jatuh tempo. Ini sesuai dengan nilai di kuponnya ya. Bonds payable 100.000 dan kita keluar cash 100.000 pada tanggal jatuh tempo. Ya, ini ya sama ceritanya, kita kayak meminjam uang, kita nyicil interestnya sampai cashnya jatuh tempo kita bayar ya. Oke, redeeming bonds before maturity ya. Nah, jika kita melunasi bond sebelum tanggal jatuh tempo, maka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, mengeliminasi ya nilai carrying value ya, nilai yang dibawa oleh bonds ya, terkait dengan tanggal redemptionnya, tanggal pelunasannya. Oke, kemudian yang kedua, mencatat cash yang kita bayarkan. Yang ketiga, mencatat gain atau loss, untung atau rugi dari proses pelunasan di awal itu. Oke, ini adalah contohnya. Jadi Candlestick Incorporation itu nama perusahaannya, dia sudah menjual bonds ya, jadinya dia sudah menjual surat hutang ya, dia punya hutang, dia jual pada harga premium, harga yang lebih tinggi dari harga pasar atau harga yang ada di kupon. At the end of the 8th period ya, di akhir periode ke-8 ya, perusahaan ini retire, perusahaan ini bondsnya ini dibeli kembali pada harga 103 ya. At 103 itu maksudnya persen ya. After paying semi-annual interest, setelah membayar bunga ya 2 tahun sekali. The carrying value-nya ketika tanggal pelunasan adalah 101.623. Ya, perusahaan membuat jurnal ya pada periode bunga ke-8 1 Januari 2018. Nah, dia mencatatnya bonds payable-nya 101.623 ya. Di redemption atau dibeli kembali, kemudian keluar cashnya berapa, 103% ya, dari 100.000 berarti 103.000 ya, berarti dia mengalami kerugian karena dia keluar cash 103, dicatatnya di debit ya kalau rugi. Loss on bond redemption, selisihnya 1,377. Kalau dia untung ya, cash yang dia keluarkan lebih rendah dari bondsnya, maka dia gain ya, di kredit, gain on bond redemption ya, tergantung kondisinya. Kalau ini loss ya sudah di debit, berarti loss on bond redemption sebesar selisihnya. Perusahaan mencatat note payable jangka panjang ini sebagai mortgage ya, atau note payable hypothec, hutang jangka panjang hipotek ya, biasa disebut mortgage. Itu pada nilai face value. Contohnya, oke, ini contohnya. Jadi diilustrasikan ada perusahaan yang menerbitkan 500.000 dolar Hong Kong mortgage ya, 20 tahun ya. Mortgage itu sangat panjang, 20 tahun, karena dia hipotek ya, bangunan.
12% interestnya, kemudian tanggal isunya, tanggal penerbitannya 31 Desember. Oke, kemudian installment paymentnya semi annual ya, setahun 2 kali sebesar 33231. Itu setiap tahun segitu, 33231. Schedule atau tabel pembayaran kreditannya, installmentnya ya, untuk 2 tahun pertama ya, seperti yang tabel di bawah itu. Karena ini 20 tahun, tabelnya cukup 2 tahun pertama dulu ya untuk bayangan. Nah, ini bayangannya setahun 2 kali. Ini tadi tanggal 31 Desember ya, terbitnya 500.000. Kemudian akhir Juni bayar 33231. Kemudian akhir Desember bayar 33231. Nah, ini untuk 2 tahun pertama. Interest atau bunganya ya, 12% itu setahun. Jadi kalau setengah tahun itu dibagi 2 atau 6%-nya, yaitu 12% ya dibagi 2 ya dikali 500.000, 6 per 100 dikali 500.000 sama dengan 30.000. Kemudian 30.000 ini cash yang kita bayarkan 33231 dikurangi 30.000 ya, ada reduction atau pengurangan nilai prinsipal, nilai utama ya, 3231. Jadi nilai balance dari hutangnya berkurang 496 menjadi 496.769. Kemudian di akhir Desember tahun pertama itu kita bayar lagi 33231 ya. Terus di situ bunga juga 6% dari 496.769 ya, dikali 6 dibagi 100, 29806 ya, dikurangi cash payment, dikurangi 29806, 3425 ya, sisa balance-nya 493344 dan begitu seterusnya ya, sampai dia habis. Pencatatannya ketika diterbitkan ya, kita mendapatkan cash dari orang yang beli surat hutang jangka panjangnya, yang beli mortgage-nya 500.000, kemudian di kreditnya mortgage payable sebesar 500.000. Oke, kemudian penerimaan pembayaran bunga 30 Juni kita bayar pengeluaran bunga 30.000 plus mortgage payable 3231 ya. Kita keluarnya kan 33231. Oke. Ini presentasi di laporan keuangannya untuk pencatatan mortgage payable ya, dia di bawahnya bonds payable. Oke. Ini rasio. Oke, ini appendix tambahan ya, tambahan ilmu untuk materi terkait bonds atau liability. Oke. Sekian materi untuk liability terkait current liability dan non current liability. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.